Kembali kita bertemu pada perkuliahan keterampilan komunikasi. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tentang berkaitan dengan komunikasi, tentang perilaku-perilaku dalam berkomunikasi, yaitu kita akan membahas tentang tindakan asertif. Nah, tindakan asertif atau bertindak asertif itu merupakan bagian perilaku yang seringkali terjadi, yang seringkali diimplementasikan, yang seringkali ada dalam hal komunikasi. Nah, supaya komunikasi itu lancar, tentunya kita harus memiliki perilaku-perilaku, karena perilaku ini juga mengidentikan, memberikan simbol, memberikan isyarat bahwa itu adalah tindakan atau respon dari bentuk suatu komunikasi. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku asertif, pasif, dan agresif. Sasaran pembelajaran kita hari ini adalah tentang asertif itu apa, pasif itu apa, agresif. Jadi dalam komunikasi itu ada 3 perilaku yang sering muncul atau yang terjadi atau yang mendominasi dalam setiap komunikasi. Itu ada perilaku asertif, perilaku pasif, dan agresif. Seperti apa asertif, pasif, dan agresif kita akan kupas tuntas pada pertemuan hari ini. Pendahuluan. Jadi ketergantungan manusia dalam berkomunikasi ya, satu dengan yang lainnya merupakan suatu gejala yang wajar. Jadi setiap manusia itu pasti ketergantungan pada sesuatu hal. Ya, entah suatu hal itu bermacam-macam, entah hobi, entah kegiatan, entah suatu makanan, atau suatu barang, dan suatu objek yang lainnya. Itu merupakan ketergantungan yang wajar. Memang manusia memiliki perbedaan, memiliki cara yang berbeda-beda, sehingga ketergantungan yang dimiliki manusia juga berbeda-beda. Dalam hubungan komunikasi, ya dalam ini kaitannya dengan komunikasi, yang merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Dalam kehidupan itu pasti ada komunikasi. Komunikasi itu tidak selalu bercakap-cakap, tetapi ada hal-hal yang menyiratkan, yang menyampaikan bahwa seseorang itu melakukan komunikasi ya, yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu memberikan senyuman, memberikan simbol, memberikan kode, menunjukkan gestur tubuh atau gerak badan kita, itu sudah salah satu bentuk komunikasi. Corak komunikasi akan banyak ditentukan oleh latar belakang orang berkomunikasi. Jadi ragam atau macam-macam jenis-jenis komunikasi itu akan ditentukan dengan latar belakang orang yang berkomunikasi, apa tujuannya dan topiknya apa. Seperti kebiasaan dan kepribadian. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketergantungan tadi itu menjadi satu hal yang wajar di mana akan memberikan kontribusi dalam hal berkomunikasi. Agar komunikasi berlangsung secara efektif, seseorang, kita semua perlu memiliki kemampuan asertif. Dari pendahuluan ini bisa simpulkan sekilas bahwa ternyata kemampuan asertif itu yang sangat dipentingkan, yang sangat dibutuhkan dalam melakukan komunikasi kepada siapapun. Kita akan bahas satu persatu, kita akan melihat definisi perilaku. Asertif, perilaku di mana seseorang mampu mengemukakan secara terbuka keinginan, kebutuhan, perasaan, dan pendapat pribadi tanpa melanggar hak orang lain. Ya, ini adalah wajar, satu ketergantungan di mana manusia ingin menyampaikan, mengungkapkan suatu keinginannya, kebutuhannya, atau perasaan, baik kepada seseorang atau kepada banyak orang. Ya, sementara pasif atau non-asertif yaitu perilaku di mana seorang tidak mau menyampaikan secara terbuka, jadi itu tertutup. Ya, orang yang cenderung pendiam, tertutup, dan susah berbicara di depan umum salah satu perilaku pasif. Karena dia tidak menginginkan menyampaikan segala sesuatu secara terbuka, dia tidak menginginkan perasaannya diketahui orang banyak, ya. Dia simpan sendiri, dia menjadi konsumsi pribadi, itu namanya pasif. Sementara satu lagi yang sering juga terjadi pada saat kita berkomunikasi adalah perilaku agresif. Yang dimaksud dengan perilaku agresif adalah perilaku di mana seorang mengungkapkan keinginan, kebutuhan, perasaan, dan pendapat pribadi tanpa memperdulikan hak orang lain. Di sini garis tanda kutipnya adalah agresif itu lebih seperti egois. Dia lebih mementingkan kepentingannya, tidak melihat kepentingan orang lain. Itu adalah agresif. Hati-hati dalam keberhasilan komunikasi yang sangat menunjang adalah nanti kita akan lihat. Kita akan mempelajari tentang falsafah asertif.
Apa yang dimaksud dengan falsafah asertif? Hak manusia pada umumnya adalah satu, menolak tanpa rasa bersalah. Terus, yang kedua, manusia itu selalu memiliki kebutuhan sama pentingnya dengan kebutuhan orang lain. Jadi satu orang dengan orang lain itu pasti memiliki kebutuhan. Terus yang ketiga adalah manusia juga pasti akan berbuat salah, ya. Yang ketiga adalah hak manusia adalah bagaimana dia mengekspresikan pendapat dia, mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan keinginannya dan lain-lain itu adalah falsafah asertif, ya. Sekali lagi tidak melanggar kepentingan orang lain. Boleh nggak menolak tanpa rasa bersalah? Boleh, karena setiap orang juga punya pilihan dia ya atau tidak, menolak atau menerima. Itu juga hak manusia yang memang setiap orang punya hak tersebut dan hak yang lain adalah memiliki kebutuhan yang sama. Orang lain juga memerlukan kebutuhan, tapi berbeda-beda. Ya, ini adalah falsafah atau dasar dari perilaku asertif itu diawali dari hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Nah, perilaku asertif itu dibedakan tiga. Ada perilaku asertif yang emosi, ya manusia boleh melakukan kesalahan, salah satunya apakah manusia boleh melakukan kesalahan? Boleh. Tidak melanggar orang. Kalau dia harus marah, dia marah. Kalau dia ternyata berbuat salah, ya itu manusiawi. Nah, maka di situ munculnya perilaku asertif yang lebih condong ke emosi. Terus yang kedua, perilaku asertif yaitu yang dalam bentuk bahasa nonverbal, di mana manusia itu nanti akan mengalami beberapa masalah ya. Dalam hal perilaku asertif yang emosi, biasanya manusia atau kecenderungannya itu tidak mengingatkan perasaan tertentu, emosi itu kan lebih, yang sudah mentok, yang sudah, eee, apa namanya, sudah tidak bisa dipertahankan akhirnya terluapkan. Entah itu kesedihan, entah itu emosi kemarahan. Emosi itu bukan selalu negatif, emosi itu tidak selalu marah. Emosi itu adalah ungkapan di mana seseorang itu sudah, pada puncaknya, sudah kalau air itu sudah penuh sampai luber, itulah akhirnya terjadilah emosi. Nah, dia tidak, manusia tidak mengingatkan perasaan tertentu ya karena memang sudah mentok. Yang kedua ada rasa tegang dalam batas normal. Emosi itu kalau yang negatif atau yang sifatnya marah ada ketegangan di situ tapi dalam batas normal. Itu adalah perilaku asertif. Kalau asertif itu kecenderungannya perilaku yang bisa dikendalikan, bisa diatur atau bisa dikendalikan dan mereka akan menempatkan diri di mana dia harus melihatkan perilaku asertif tersebut. Yang kedua, bahasa nonverbal. Dalam perilaku asertif bahasa nonverbal yaitu selalu, bahasa nonverbal itu harus kita lihat secara situasinya seperti apa. Kapan kita melakukan bahasa nonverbal, kapan kita memperlakukan bahasa verbal. Itu tentunya menunjukkan bahwa seseorang yang mampu menunjukkan perilaku asertif, ya pasti akan melihat situasi secara formal, tahapan-tahapan. Terus, yang nonverbal itu kan tidak harus, berbicara secara langsung, tapi juga dengan tindakan tindakan atau gestur atau perilaku atau bukti nyata. Contohnya sikap duduk, sikap berdiri itu kan menunjukkan sikap asertif. Dengan siapa kita berbicara, bahasa kita seperti apa. Dengan siapa kita, cara duduk, cara berdiri, atau bagaimana kita berbicara secara santai, bagaimana kita bicara tegas, itu juga menunjukkan sikap asertif. Jadi tidak dipukul, rata, kita ngomong dengan siapapun dengan gaya yang sama, tidak. Perilaku asertif itu lebih cenderung mampu mengelola atau mampu menempatkan atau mampu melihat situasi, ya kan? Nah, tentunya kita juga tahu karena bahasa nonverbal itu ya juga perlu memperhatikan nada suaranya pasti dan tetap. Artinya gini, dalam menunjukkan ini kita tahu lawan bicara kita siapa. Kalau dia tiap orang beda-beda kebutuhannya, tiap orang beda-beda keinginannya, dan audiens pun berbeda. Pada saat kita audiens seperti apa harus kita berbicara keras, audiens seperti apa kita harus berbicara lemah lembut, audiens seperti apa kita harus menunjukkan, sikap yang tegas. Nah, itu kita harus lihat siapa audiens kita. Nah, itu di situ peran bahasa nonverbal akan ditunjukkan dalam sikap atau perilaku asertif. Yang ketiga adalah bahasa verbal. Nah, ini real ya, kalau bahasa verbal itu perilaku yang terlihat real dalam hal berkomunikasi, entah personal, entah kelompok. Contoh yang real adalah perilaku adalah dengan musyawarah. Musyawarah itu menjadi contoh perilaku asertif yang
seringkali, menjadi apa ya, jembatan ya, karena mengajak musyawarah itu berarti menghargai orang lain, tidak egois, mewakili ya, tidak egois, dia tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi melibatkan semua orang. Dia menganggap seseorang menunjukkan perilaku asertif dengan bahasa verbal itu, salah satunya contohnya adalah mengajak musyawarah, artinya seseorang, kita itu menganggap semua orang itu memiliki hak dan kepentingan yang sama. Nah, ini adalah contoh perilaku asertif. Cirinya seperti apa ya? Ciri-ciri perilaku asertif itu, nah ini ada beberapa ciri yang dicirikan oleh seorang pakar terkenal ya, pakar terkenal, yaitu Vensterheim dan Beer. Ciri orang yang memiliki perilaku asertif adalah bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Jadi bisa nonverbal dan verbal, tadi sudah dijelaskan di awal. Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga adalah mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Ya, asertif itu selalu, arahnya positif, tidak menyakiti orang, tidak merugikan, dia tahu kapan berbicara, dia tahu dengan siapa berbicara, dia tahu bahasa yang digunakan, bagaimana menghargai orang lain itu ditunjukkan dalam perilaku asertif. Mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Ingat, dengan cara yang tepat. Tadi ada falsafah asertif dikatakan boleh menolak, kalau memang tidak sesuai, ya, karena itu adalah cara menyenangkan bagaimana kita menolak tapi tidak menyakiti orang lain. Nah, berikutnya, ciri yang lain adalah memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan, peduli dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin. Sehingga baik berhasil maupun gagal, ia tetap memiliki harga diri, ya, dan kepercayaan diri. Jadi, dalam hal berkomunikasi, khususnya berkomunikasi secara public speaking, kita harus juga menguasai atau memiliki ciri asertif seperti ini. Karena kita harus mengetahui kebutuhan orang lain, kita harus tahu mereka membutuhkan apa, kita juga tahu harus perasaan mereka seperti apa, dan kita harus bisa menyenangkan mereka tanpa menyakiti. Ya, jadi perilaku asertif itu berlaku universal, bisa personal, bisa antara kelompok, bisa dengan audien yang dengan jumlah ratusan dan sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah contoh perilaku asertif. Ya, nih contoh bahasa tapi tidak menyakiti. Misalnya gini, contoh penyusunan laporan ini tidak rapi ya. Terus contoh lagi, hari ini kamu terlambat 15 menit. Ini sudah ketiga kalinya ya. Itu artinya menegur tapi dengan tidak emosi, dengan tidak marah-marah ya. Kalau yang pertama kan itu membaca sebuah laporan tapi kita tidak langsung mengejas ini penyusunannya laporannya tidak rapi ya, berarti bukan laporan kamu salah. Nah, tidak seperti itu, tidak rapi. Nah, itu adalah bahasa halusnya. Sementara yang berikutnya adalah tidak mengeneralisir, artinya hari ini kamu terlambat 15 menit. Ini sudah yang ketiga kalinya ya. Ya, artinya menegur dengan menunjukkan bukti tapi tidak menyakiti. Melihat atau menunjukkan fakta. Terus begitu selanjutnya contohnya menggunakan permulaan kata. Ingat, seseorang yang menghargai orang lain karena kita tahu hak-hak orang lain itu sama dan kita juga ingin dihargai orang lain, berbicaralah dengan menggunakan bahasa saya dan kamu. Ya, atau lebih halusnya Anda. Jangan menggunakan bahasa aku. Ya. Itu yang paling aman, yang paling asertif, yang bisa diterima oleh semua kalangan itu adalah dengan menggunakan bahasa saya. Ya, dan bukan kamu. Saya dan bukan kamu. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ya, saya ingin bercerita tetapi tanpa disela dulu ya, gitu. Tidak boleh, saya ingin bicara, kamu nggak boleh nyela. Nah, itu kan kasar. Nah, ini bagaimana mengungkapkan tetapi tidak menyakiti orang lain, tapi juga bisa, penolakan juga gitu ya. Saya ingin bercerita tetapi tanpa disela. Nah, tapi jangan disela ya, jangan ini. Nah, itu terlalu jangan atau itu juga konotasinya negatif. Nah, menyatakan perasaan maupun opini dengan disertai alasan yang spesifik. Ya. Jadi kita marah boleh? Boleh, asal ada alasannya yang logik. Saya marah karena karena ia tidak memegang janjinya.
Saya kecewa, boleh. Saya kecewa karena Anda telah membohongi atau ingkar janji, seperti itu contohnya ya. Lebih ke kalimatnya itu positif ya, tidak menjelekkan dan tidak menjatuhkan orang lain. Bertindak asertif itu seperti apa? Bertindak asertif adalah memberikan informasi secara langsung dan deskriptif, menjelaskan secara detail, memberikan pendapat, sudut pandang atau opini, mempertahankan hak Anda, menghindari permintaan maaf, mengakui sesuatu dengan menggunakan kata aku atau saya. Bertindak asertif, menyatakan kebutuhan dan harapan fokus pada keinginan. Selain itu, bertindak asertif adalah berbagi perasaan, mengakui perasaan Anda, memberikan warna personal dengan aku atau saya. Memberikan keputusan yang menyatakan ya atau tidak secara tidak mendua dan tidak bertele-tele. Jadi pasti ya, artinya tidak gantung, tidak menggantung, tidak bias ya, tidak ambigu, tapi ya dan tidak atau yes or not. Yang terakhir adalah memberikan kritik atau pujian dengan menggambarkan perilaku serta contoh, menjelaskan dampaknya pada orang lain. Jadi kita boleh memberikan kritik, boleh, kita harus, tapi kritik itu harus beralasan, kritik itu harus bisa memberikan solusi, kritik itu juga harus memberikan masukan atau untuk perbaikan. Jadi jangan ngomong apaan ini jelek. Nah, itu sudah bukan asertif. Nah, kita ngomong ini sebetulnya bagus, tapi ini. Nah, itu kritik ya. Sebetulnya ini tulisan kamu terlalu bagus, tetapi di sini ada beberapa yang itu kan mengkritik tapi memberikan solusi. Ya, harus memberikan dampak-dampaknya juga seperti itu. Misalnya juga memberikan puji, "Oh, aduh, apa namanya, selamat ya kamu menang, mudah-mudahan." Nah, itu kan juga memberikan motivasi. Jadi kita tidak bisa apa namanya, menjelekkan atau menganggap orang itu rendah di bawah kita. Nah, sekarang aplikasi teknik asertif itu seperti apa? Ada 4 teknik. Teknik diam, teknik bernegosiasi, sidi rusak, dan modifikasi ide selektif. Yang masuk dengan teknik diam itu, dia menunjukkan Anda bahwa Anda netral. Tidak selamanya diam itu negatif ya. Berarti diam itu menunjukkan bahwa Anda netral ya. Biasanya ada lagi musyawarah, satu ngomong, satu ini, satu ya, satu tidak, tapi Anda diam. Diam itu artinya tidak berpihak, tidak pro ke yang benar dan tidak pro ke yang salah. Anda netral, kita ambil kadang tengahnya. Ya, dia menunjukkan bahwa Anda netral tanpa langsung menyatakan ya atau langsung menyatakan tidak. Bernegosiasi ya tawar-menawar, artinya harus ada kesepakatan. Negosiasi itu artinya menumbuhkan atau memunculkan kesepakatan. Dalam proses bernegosiasi, seorang yang asertif mempertahankan keinginannya, namun juga berusaha memahami keinginan orang lain. Ya, namanya nego itu kan sama-sama memiliki alasan atau pendapat yang benar, tapi bagaimana itu bisa berdua atau dua pendapat yang berbeda itu bisa menyatu dan bisa disepakati bersama. Sidi rusak, menggunakan kata-kata atau kalimat yang berulang-ulang. Kata-kata yang diulang mencerminkan perasaan dan pikiran seseorang ya. Kalau misalnya kita sedang ada suatu problem atau suatu informasi atau suatu masalah, pasti kita akan mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang. Karena itu mencerminkan apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang sedang terjadi, makanya diulang-ulang terus ya. Terus modifikasi sidi rusak itu artinya itu diulang-ulang terus gitu ya, diulang-ulang. Yang berikutnya adalah teknik modifikasi ide selektif. Seseorang dapat memodifikasi pesan dan yang ingin disampaikan, namun ide pokok tentang perasaan tetap konsisten satu sama lain, bahkan semakin saling menguatkan. Ya, ada pesan, ada informasi yang ingin disampaikan ya melalui presentasi, melalui personal, melalui wawancara atau melalui kelompok diskusi atau musyawarah, ada modifikasi, ada pesan yang ingin disampaikan, tetapi tetapi juga harus melihat ide-ide orang lain ya, saling melengkapi, yaitu digabung. Jadi tetap tidak egois, tetapi ada kolaborasi, ada mix, ada blend antara ide kita dan juga mungkin dengan ide orang lain. Kita masuk ke pasif, perilaku pasif. Falsafah pasif artinya antara agresif dan asertif terdapat perilaku yang tidak asertif. Antara agresif dan asertif ya. Asertif kita tahu ya, perilaku yang memang cenderung lebih menghargai hak orang lain tapi tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hak orang lain juga. Nah, di antara agresif dan asertif
terdapat perilaku tidak asertif. Perilaku ini adalah perilaku yang mempunyai tujuan untuk menghindari sengketa dengan orang lain, yaitu yang disebut pasif. Tadi di di depan sebelumnya kita sudah membahas tentang pasif itu artinya diam. Pasif itu netral, menghindari sengketa untuk tidak berpihak ke sana ke sana sini. Nah, itu adalah falsafah pasif. Nah, ciri perilaku orang yang memiliki perilaku pasif adalah mereka yang selalu lebih mendahulukan keinginan orang lain. Jadi lebih mengalah. Terus orang pasif itu kadang memiliki kemampuan sukar menyatakan masalah atau hal yang diinginkannya, ya terlalu mudah mengalah, tapi kadang mudah tersinggung ya, cemas serta kurang yakin dengan diri sendiri, tidak percaya diri. Terus orang pasif biasanya banyak dikerjain oleh orang lain atau karena pasif dia lebih banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Terus ciri orang perilaku yang memiliki kepasifan adalah membiarkan orang lain memaksanya melakukan sesuatu yang ia tidak suka. Jadi kalau pasif itu orangnya ngikut aja, nurut saja. Yang penting ya udah temannya senang, yang penting enjoy, dia ngalah gitu demi orang lain. Nah, terus yang terakhir adalah memiliki kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung, wajar dan terbuka. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, ya. Tadi ada di antara agresif dan asertif ada pasif, yang berada di tengah-tengah, netral, tidak berpihak, ngalah, lebih menyenangkan orang lain, ya. Dia lebih ngalah, tetapi kadang sensitif juga. Nah, ini sebaliknya. Agresif adalah perilaku di mana seorang mengungkapkan keinginannya, kebutuhannya, perasaan, dan pendapat pribadi tanpa mempedulikan hak orang lain. Ini lebih condong kepada egois, ingin mendominasi, ya, ingin mendominasi, tetapi tidak dengan yang perilaku asertif. Apa kaitannya dengan publikasi, dengan public speaking atau pada saat kita berbicara dengan orang, kita harus memiliki sikap asertif karena kita menghadapi banyak orang, menghadapi audiens yang banyak, dan kita harus tahu kebutuhan mereka. Karena apa? Tujuan kita berbicara atau public speaking itu adalah kita memberikan informasi yang bisa diterima oleh orang lain. Kalau kita lebih dominan agresif atau pasif, orang juga kadang ragu. Kalau misalnya kita dominan pasif, orang ragu dengan kita. Kalau kita dominan agresif, orang akan menjauhi kita, bukan ragu lagi, meninggalkan kita. Karena merasa kepentingannya, keinginannya tidak dipenuhi, ya. Kalau agresif, kalau asertif, orang akan cenderung berpihak pada kita. Apa yang kita sampaikan pasti diterima. Apa yang kita inginkan mereka pasti nurut, gitu ya. Apa yang mereka inginkan juga kita bisa memenuhi. Itu adalah sikap-sikap perilaku yang asertif. Nah, tujuan perilaku agresif adalah ini, memenuhi kebutuhan saya dan jika perlu mengorbankan orang lain. Ini adalah perilaku ya maaf ya, sedikit licik. Perilaku yang egois, ya mementingkan diri sendiri, bahkan mengorbankan orang lain demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, salah satunya. Contoh itu kadang parpol ya atau demo-demo itu kan memenuhi kebutuhannya tapi kadang mengorbankan orang lain ya, tidak tahu yang penting menang, tapi yang sudah mendukung ditinggalkan atau dilupakan kebanyakan, tapi tidak semuanya ya, itu hanya oknum. Jadi ciri-ciri perilaku agresif ya, cirinya kebutuhan saya lebih penting. Saya menganggap dia paling bagus, dia paling baik, dia paling hebat, itulah ciri-ciri orang agresif. Jadi menganggap kepentingannya lebih penting daripada kepentingan orang lain atau apa yang dia butuhkan lebih penting daripada kebutuhan orang lain. Atau saya memiliki hak dan orang lain tidak. Jadi seolah itu orang itu siapa sih Anda? Siapa sih kamu? Nah, itu tidak dianggap oleh orang-orang yang memiliki perilaku agresif. Karena tadi ya, salah satunya adalah mengorbankan orang lain. Di sini meremehkan dan merendahkan orang lain. Saya dapat melakukan banyak hal dan orang lain tidak merasa paling hebat. Yang tadi saya bilang, perilaku agresif itu menunjukkan bahwa orang itu merasa paling hebat. Nah, dalam hal komunikasi kita akan melihat orang yang cenderung menguasai, dominan, tidak memberikan kesempatan berbicara kepada orang, itu adalah ciri perilaku agresif. Jadi kita tahu ya, kita bisa flashback ke diri kita, kita berada di posisi yang mana? Kita memiliki perilaku yang mana? Agresif, pasif, atau asertif. Ya, tapi dalam hal komunikasi publik atau public speaking,
kita harus lagi-lagi harus mengutamakan atau mendahulukan perilaku yang asertif. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan ini akan terpakai pada saat Anda melakukan presentasi atau presentasi secara public speaking. Ini Anda harus kombinasikan supaya informasi yang Anda sampaikan bisa diterima oleh masyarakat, oleh audiens, oleh kelompok-kelompok yang akan menjadi target Anda, sehingga Anda bisa memenuhi tercapai tujuannya dan bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan audiens sebagai target Anda. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Dan kita akan kembali ke kampus untuk melanjutkan dan melihat tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.